Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis metode netrografi dalam data konsumen. Nah, video ini tuh dibuat sebagai bagian dari tugas kuliah yang sangat saya harapkan dapat memberikan wawasan bagi kita semua tentang bagaimana etnografi digunakan dalam memahami perilaku konsumen di dunia digital. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita kenali apa itu etnografi. Nah, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis interaksi dan perilaku konsumen di dunia digital, seperti media sosial, forum online, dan komunitas daring. Metode ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Robert Konitz dan berkembang sebagai alat yang sangat berguna dalam penelitian pemasaran dan juga perilaku konsumen. Netrografi selalu berfokus pada bagaimana individu berinteraksi secara digital dan membangun komunitas virtual. Tidak seperti survei tradisional yang hanya mengumpulkan opini dalam satu waktu tertentu, etnografi memungkinkan peneliti yang lebih mendalam atau authentik karena meneliti percakapan alami pengguna di platform daring. Oleh karena itu, metode ini itu semakin populer dalam analisis tren pasar, strategi branding, serta pengembangan produk berbasis data konsumen. Yang pertama, kita akan belajar konsep dasar etnografi. Etnografi berasal dari gabungan kata internet dan juga etnografi, yang berarti penelitian etnografi yang dilakukan di dunia digital. Metode ini tuh bertujuan untuk memahami bagaimana konsumen berinteraksi, berbagai pengalaman, dan membentuk opini mereka terhadap suatu produk atau suatu merek. Salah satu hal penting dalam etnografi adalah pengamatan terhadap perilaku konsumen dalam komunitas daring. Nah, misalnya itu bagaimana mereka berkomentar tentang produk baru, bagaimana mereka memberikan ulasan, serta bagaimana mereka membentuk kelompok diskusi terkait tren tertentu. Dengan memahami pola komunikasi ini, perusahaan dapat mengetahui preferensi, kebutuhan, serta masalah yang dihadapi oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan etnografi dalam data konsumen, di mana mengidentifikasi pola perilaku konsumen dalam komunitas, pola komunitas daring, di mana etnografi memungkinkan peneliti melihat bagaimana interaksi berlangsung dalam komunitas tertentu. Apakah ini itu melalui diskusi tentang tren fashion, gadget baru, atau kuliner. Yang kedua adalah memahami opini dan juga preferensi konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Dengan menganalisis komentar, ulasan, dan diskusi, perusahaan dapat mengetahui apakah produk mereka diterima dengan baik atau justru mendapatkan kritik. Yang selanjutnya adalah menganalisis tren dan perkembangan pasar berdasarkan interaksi konsumen di platform digital. Dengan memantau perbincangan yang sedang viral, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan tren dan menyesuaikan strategi bisnis mereka. Selanjutnya adalah meningkatkan strategi pemasaran berdasarkan wawancara dari data konsumen secara online. Di sini tuh hasil dari etnografi bisa digunakan untuk menyusun kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam metode etnografi. Yang pertama adalah menentukan tujuan penelitian, di mana peneliti harus menetapkan tujuan yang jelas, misalnya memahami kepuasan pelanggan terhadap merek tertentu atau meneliti tren penggunaan produk tertentu. Yang kedua adalah pemilihan komunitas digital, di mana memilih platform atau komunitas online yang relevan seperti grup Facebook, forum diskusi, atau thread Twitter yang berkaitan dengan topik penelitian. Harus diperhatikan
Juga apakah komunitas tersebut aktif dan memiliki anggota yang cukup banyak. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Di sini pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif atau dengan ikut serta dalam diskusi komunitas tersebut. Informasi bisa berupa komentar, ulasan atau postingan pengguna. Data yang diperoleh biasanya berupa teks, gambar, video, atau bahkan emoji yang digunakan dalam percakapan. Materi selanjutnya adalah analisis data, di mana menganalisis pola komunikasi, sentimen, dan topik yang sering dibahas dalam komunitas daring. Bisa dilakukan menggunakan software analisis tab untuk mendapatkan insight lebih dalam. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam etnografi adalah analisis sentimen, di mana perasaan pengguna terhadap suatu produk atau layanan dikategorikan sebagai positif, negatif, ataupun netral. Materi selanjutnya adalah interpretasi dan pelaporan hasil, di mana hasil penelitian kemudian disusun dalam laporan yang berisi temuan utama serta rekomendasi bagi bisnis atau organisasi yang ingin memahami konsumen mereka dengan baik. Nah, laporan itu mencangkup kutipan langsung dari komunitas daring sebagai bukti autentik dari temuan penelitian. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan etnografi. Yang pertama itu kelebihan, di mana memberikan akses langsung ke percakapan autentik konsumen. Yang kedua adalah hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan metode penelitian tradisional. Yang ketiga adalah bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan juga beragam. Yang keempat adalah memberikan hasil yang lebih natural dibandingkan survei atau wawancara karena responden tidak merasa diawasi. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk memahami pasar global tanpa batas geografi. Jika tadi kita telah belajar tentang kelebihan, sekarang kita akan belajar tentang kekurangannya, di mana yang pertama itu tantangan dalam memastikan keaslian data dan juga identitas pengguna. Yang kedua adalah kesulitan dalam mendapatkan izin atau etika penelitian yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah tidak semua di internet digital mencerminkan opini yang nyata dari konsumen. Yang terakhir adalah data yang dikumpulkan bisa sangat besar dan membutuhkan teknis pemrosesan yang tepat agar analisisnya efektif. Selanjutnya adalah penerapan etnografi dalam dunia nyata. Di sini tuh banyak perusahaan telah menetapkan metode etnografi untuk memahami konsumennya. Contohnya adalah brand komestik menggunakan analisis etnografi untuk memahami ulasan pelanggan di Instagram dan YouTube untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Demikian pula dengan perusahaan teknologi, di mana menganalisis forum pengguna untuk mengetahui keluhan pelanggan dan meningkatkan produk mereka. Selain itu, etnografi juga digunakan dalam penelitian akademik dan juga sosial. Misalnya untuk memahami bagaimana kelompok masyarakat berbicara tentang isu-isu tertentu seperti lingkungan, kesehatan mental, atau gaya hidup, bahkan dalam dunia politik. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis opini publik terhadap kebijakan pemerintah atau kandidat dalam pemilu. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan adalah metode etnografi merupakan alat yang sangat berguna dalam memahami perilaku konsumen di era digital. Dengan menganalisis interaksi di platform online, perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat meningkatkan strategi pemasaran dan kepuasan pelanggan. Namun, penting juga untuk memperhatikan aspek etika dalam penelitian ini, seperti menjaga privasi dan juga validitas data.
Ayo. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga materi yang telah saya bahas menambah wawasan untuk kita semua mengenai metode etnografi dalam dasar usaha. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.